Mau hidup sehat tapi bingung sama berita kesehatan yang banyak hoax ya? Cari tahu jawabannya hanya di YouTube channel Total Health. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sering ditemui penderita HIV atau AIDS dijauhi dari pergaulan sosial karena takut tertular. Padahal tindakan tersebut adalah keliru. Untuk penularan HIV terjadi saat cairan tubuh dari penderita HIV tersebut bisa darah, cairan kelamin, atau ASI, dan mungkin kadang-kadang sebagai seorang pasangan yang akan menikah selalu luput dari salah satu checklist mereka. Padahal ini adalah hal yang sangat penting. Penyakit ini memang belum bisa disembuhkan, tapi bisa dikendalikan. Dan penanganannya memang belum bisa total, tapi virusnya bisa dikendalikan. Salam hidup sehat. Pemirsa dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama dengan Bincang Sehat bersama Rumah Sakit Advent Bandung. Saya Dewi Wardani akan memandu acara ini untuk 45 menit ke depan. Saat ini kita akan berbicara tentang fakta dan mitos terkait dengan HIV/AIDS. Wah, pasti kita ingin ya belajar lebih lanjut tentang HIV/AIDS ini. Nah, kali ini kita akan bertemu dan berbincang dengan narasumber kita yaitu Nurse Anita Teresia. Nurse Anita Teresia merupakan perawat yang melayani di klinik 277, yaitu mereka yang melayani orang-orang dengan HIV/AIDS. Nah, kita akan berjumpa langsung dan kita sapa terlebih dahulu ya pemirsa. Salam hidup sehat, Nurse Anita. Salam hidup sehat. Salam hidup sehat pemirsa. Baik, Nurse Anita, terima kasih banyak sudah bersedia untuk menjadi narasumber kami pada saat ini. Sama-sama. Kita akan berbicara nih terkait dengan bagaimana fakta dan mitos untuk HIV/AIDS ini. Tidak kita pungkiri bahwa masih banyak stigma negatif dari masyarakat ya untuk HIV/AIDS ini. Nah, banyak mungkin yang bertanya ya dan masih juga mungkin dalam tanda kutip waspada ini apabila ada seseorang yang akhirnya diketahui memiliki HIV/AIDS. Ya. Nah, apakah dengan berteman dengan orang dengan HIV/AIDS atau yang kita sebut dengan ODA ya, kalau saya tidak salah ya, bisa meningkatkan resiko kita untuk tertular dengan mereka? Nah, ini banyak sekali pertanyaan seperti itu. Kira-kira bagaimana? Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Sekali lagi, salam sehat untuk para pemirsa yang menonton tayangan ini pada hari ini. Nah, untuk pertanyaan apakah dengan berteman dengan penyandang HIV bisa meningkatkan resiko kita tertular dengan mereka. Sering ditemui penderita HIV atau AIDS dijauhi dari pergaulan sosial karena takut tertular. Padahal tindakan tersebut adalah keliru. Jadi itu tindakan keliru. Kenapa? Jumlah kasus HIV di Indonesia dilaporkan cenderung meningkat setiap tahunnya. Berdasarkan data Kemenkes RI mengacu pada jumlah kenaikan kasus, Indonesia ini menjadi urutan kelima yang paling berisiko. Tak cuma soal stigma, sebagian masyarakat terhadap penderita HIV juga cenderung memandang mereka secara negatif. Karena HIV dianggap sebagai penyakit berbahaya, terlebih saat ini penyakit tersebut belum bisa disembuhkan. Tapi ingat, penyakit ini bisa dikendalikan, walaupun belum bisa disembuhkan. Dan alhasil jika kita punya teman ataupun saudara dekat kita terkena HIV, sebagian orang akan sangat menjauhi ya. Sangat penting bagi kita untuk memiliki wawasan tentang HIV/AIDS ini agar kita tidak sembarangan memberikan stigma kalau ada ODA dan penyakit itu tidak
dengan gampangnya menular kepada kita. Jadi kalau ada teman, sahabat, saudara kita yang memiliki penyakit ini, kita tidak perlu jauhi. Karena itu tidak menular seperti segampang yang kita pikirkan. Apa-apa saja yang menularkan, nanti kita lanjutkan lagi. Oke, baik, luar biasa sekali. Jadi ini ya pemirsa ya, kita tidak bisa kita pungkiri bahwa memang masyarakat juga masih melihat kaum Oda ini sebagai seseorang yang mungkin dijauhi gitu ya. Jadi stigma negatif itu masih melekat di masyarakat kita. Oleh karena itu seperti yang tadi Nurse Anita sudah katakan bahwa kita itu perlu belajar banyak ya. Jadi kita harus mendukung mereka, bukan menjauhi mereka ya, seperti itu. Nah, terkait dengan cara penularannya sekarang ini Nurse Anita, bolehkah kita dibantu untuk lebih memahami bagaimana sih sebenarnya ini cara penularannya? Baik. Untuk penularan HIV terjadi saat cairan tubuh dari penderita HIV tersebut bisa darah, cairan kelamin, atau ASI masuk ke dalam tubuh orang lain. Dan hal ini dapat terjadi seperti berikut. Biasanya yang pertama melalui hubungan seks. Infeksi HIV dapat terjadi melalui hubungan seks, baik seks melalui vagina atau melalui dubur. Meski jarang, sangat jarang, HIV juga dapat menular melalui seks oral. Namun penularan lewat seks oral hanya terjadi bila terdapat luka terbuka di mulut penderita, misalnya akibat gusi berdarah ataupun sariawan. Nah, yang kedua, penggunaan jarum suntik. Berbagi penggunaan jarum suntik dengan penderita HIV adalah salah satu cara yang dapat membuat seseorang tertular HIV. Penularan bisa terjadi jika berbagi jarum suntik ketika menggunakan napsa atau saat membuat tato. Dan yang selanjutnya, transfusi darah. Penularan HIV juga dapat terjadi saat seseorang menerima donor darah dari penderita HIV tentunya. Namun kemungkinan terjadi penularan itu cukup rendah. Hal ini karena sekarang pendonor darah harus melewati screening HIV dan infeksi yang lainnya terlebih dahulu. Kemudian HIV juga bisa menular dari ibu hamil ke janin yang dikandungnya. Virus HIV juga dapat menular pada proses melahirkan atau melalui air susu ibu saat proses menyusui. Jadi beberapa tahap-tahapan tadi cara penularan virus HIV. Oke, baik. Berarti memang tidak segampang yang mungkin kita pahamnya itu gampang menular seperti itu, sehingga kita pun menganggap orang dengan HIV/AIDS itu kemudian jadi orang yang harus dijauhi karena kita nggak paham sebenarnya ya. Mungkin pemirsa juga setuju bahwa kita nggak paham sebenarnya bagaimana cara penularannya. Jadi tadi Nurse Anita sudah katakan bahwa cara penularannya mungkin dengan bisa berhubungan intim seperti itu ya. Kemudian dari ibu ke janin, tapi juga ada juga hal-hal yang mungkin ini kan masih beresiko ya, bukan berarti harus seperti itu ya. Baik, selanjutnya Nurse Anita, mungkin dari pengalaman ya sebagai seorang perawat yang melayani mereka yang ODA ya, seberapa penting sebenarnya sih untuk pemeriksaan HIV kepada mereka yang akan menikah nih? Biasanya kan juga suka ada ini ya pemeriksaan-pemeriksaan yang harus dilakukan. Kan sebenarnya banyak juga yang bertanya-tanya nih, kenapa sih harus ada pemeriksaan kan? Sebenarnya tujuannya apa? Ini bolehkah kita dijelaskan? Nah, ini pertanyaannya sangat penting dan mungkin kadang-kadang sebagai seorang pasangan yang akan menikah selalu luput dari salah satu checklist mereka. Padahal ini adalah hal yang sangat penting. Tes HIV atau AIDS ini dilakukan sebagai bentuk pencegahan, bukan membuat pernikahan itu tidak jadi. Jadi apabila ada pasangan yang akan menikah dan sebelum mereka menikah dites terlebih dahulu dan ternyata salah satu pasangannya positif, bukan berarti pernikahan itu tidak jadi dilaksanakan. Ini adalah bentuk pencegahan. Jadi jangan salah paham. Ini akan memastikan status kesehatan Anda
dan pasangan bisa diketahui. Maka pasangan bisa melakukan tindakan pencegahan agar HIV tidak menular kepada pasangan ataupun kepada anak. Sehingga memiliki kehidupan yang bisa lebih baik dan anak-anak bisa bebas dari HIV saat membangun sebuah keluarga. Jadi sebagai ini ya, satu solusi untuk pencegahan mungkin ke depannya. Jadi pemirsa, kalau saya boleh rangkumkan sedikit apa yang tadi Nurse Anita katakan, bahwa sebenarnya ini bukan nanti jadinya malah nggak jadi ya pernikahannya, tetapi malah ini jadi salah satu cara supaya apabila memang sudah ada yang terdeteksi dan hasilnya ada positif rupanya, itu bisa langsung ditindak mungkin diterapi seperti itu. Kemudian untuk mencegah terjadinya mungkin adanya penularan kepada mereka yang dicintai seperti istri, suami atau bahkan anak gitu. Jadi ini jadi juga pengetahuan kepada kita yang mungkin yang saat ini juga yang mau menikah ya, Nurse Anita ya. Nah, lakukan ya pemeriksaan atau screening HIV ini ya secara baik ya, guna pencegahan lebih lanjut seperti itu. Baik, selanjutnya nih, kalau tadi dikatakan Nurse Anita di awal-awal bahwa sebenarnya HIV/AIDS ini kan belum bisa dikatakan bisa disembuhkan seperti itu ya. Berarti tapi kan ada pengobatannya ya, Nurse Anita ya. Bolehkah kita dijelaskan terkait dengan obat apa yang digunakan seperti itu? Memang tadi di depan sudah kita bahas dan saya katakan juga bahwa penyakit ini memang belum bisa disembuhkan, tapi bisa dikendalikan. Dan penanganannya memang belum bisa total, tapi virusnya bisa dikendalikan. Pemberian obatnya, nama obatnya adalah biasanya disingkat dengan ARV atau antiretroviral. Jadi pada saat seseorang atau pasien yang mengidap penyakit HIV ini, apabila minum obat tersebut, ARV, secara rutin, jadi virus yang ada dalam tubuhnya akan ditekan atau virus tersebut tidak akan dengan mudah menggandakan dirinya atau mereplikasi dan dapat ditekan secara signifikan, sehingga gejala klinisnya akan membaik. Jadi apabila dia terdiagnosa tapi ada keluhan, setelah minum ARV, kondisinya akan semakin membaik. Karena virus itu ditekan oleh obat ARV. Begitu. Berarti obat inilah ya yang saat ini digunakan untuk bisa mengendalikan penyakit HIV/AIDS ini. Baik, selanjutnya nih, mungkin jadi pertanyaan juga, seandainya orang yang sudah didiagnosa dengan HIV/AIDS ini kemudian memutuskan untuk menghentikan obatnya nih, Nurse Anita, kira-kira bagaimana nih? Apakah nanti akan terjadi resistensi obat kah? Kan kita berbicara tentang obat ya ini ya. Apakah akan begitu atau apa yang akan terjadi dengan tubuhnya? Mungkin akan terjadi, apakah nanti jadi tidak bisa dikendalikan atau bagaimana ini? Ya. Jadi jika seseorang atau pasien dengan positif HIV memutuskan untuk menghentikan minum obat, memang akan terjadi resistensi obat. Dan virus HIV memang mempunyai kemampuan yang sangat tinggi untuk bermutasi. Dia akan membentuk berbagai varian virus HIV di dalam tubuh pasien tersebut. Akibatnya, obat ARV-nya akan mengalami kesulitan untuk menargetkan lagi atau menekan virus yang sebelumnya sudah dikenali. Jadi misalnya pasien tersebut sudah minum obat, kemudian memutuskan untuk menghentikan dengan sendirinya dalam jangka waktu tertentu, kemudian dia minum obat kembali, virus HIV akan bermutasi biasanya. Dan itu akan membuat pasien tersebut resisten terhadap obat ARV tersebut. Dan bahayanya apabila kondisi seperti ini diteruskan dengan tidak meminum ARV, akan menyebabkan kegagalan dan pasien tersebut akan kembali sakit. Seperti itu. Baik. Jadi ini kepatuhan dari minum obat si pasien ini penting banget ya. Betul. Berarti ya Nurse Anita ya. Berarti apakah akan nanti dimonitor oleh apabila ada seseorang yang memang rindu untuk
berobat seperti itu, mendapatkan pelayanan di klinik kita di Rumah Sakit Advent, itu pasti akan dimonitor ya, Miss Anita ya. Jadi kita di Rumah Sakit Advent Bandung, para pemirsa, kita melayani, kita ada satu klinik namanya Klinik 277. Kita melayani pasien-pasien ODA atau ODIF, orang dengan HIV, atau ODA, orang dengan AIDS. Kita layanin dan kita akan monitor kedatangan mereka setiap bulannya. Kita kasih tanggal kontrolnya, kita follow up kedatangan mereka, dibantu dengan pendamping sebaya. Seperti itu. Luar biasa sekali. Jadi jangan takut ya apabila memang mereka yang nyatanya didiagnosa dengan HIV/AIDS. Kalau misalnya di sekitaran Bandung, boleh ke Rumah Sakit Advent Bandung ya, boleh, Nurse Anita ya. Boleh. Nanti ketemu langsung sama Nurse Anita, kemudian akan dimonitor, kemudian juga akan dibantu, didampingi juga seperti itu ya. Jadi luar biasa sekali. Aduh, ini menarik sekali ya Nurse Anita, tapi rupanya ini kita harus break dulu nih ya. Karena nanti mungkin di segmen berikutnya kita akan membahas lebih lanjut terkait dengan HIV/AIDS ini. Terima kasih banyak. Tapi sebelumnya kita akan menyapa dulu pemirsa. Pemirsa jangan kemana-mana dulu ya. Kita akan berjumpa kembali dengan Bincang Sehat bersama Rumah Sakit Advent Bandung setelah pesan-pesan berikut ini. Salam hidup sehat. Berjumpa kembali bersama dengan Bincang Sehat bersama Rumah Sakit Advent Bandung, masih dengan saya Dewi Wardani, dan kali ini kita bersama-sama dengan narasumber yang berbeda. Nah ini untuk segmen kali ini ada yang berbeda, kita akan kedatangan satu narasumber yaitu Ibu Erna Susilawati. Beliau adalah pendukung sebaya. Nah kita pasti penasaran nih, karena kita masih berbicara tentang bagaimana fakta dan mitos terkait dengan HIV/AIDS. Dan kali ini kita akan berbicara dengan Ibu Erna terkait dengan pendukung sebaya ini. Nah Ibu ini adalah pendukung sebaya. Nih Ibu Erna, sebelumnya kita mungkin masih belum familiar nih dengan yang namanya pendukung sebaya ya. Bolehkah dijelaskan pendukung sebaya itu sebenarnya apa sih gitu? Pendukung sebaya itu sebetulnya pendamping untuk support group atau peer support lah untuk kelompok dampingan yang membutuhkan dukungan secara psikososialnya. Baik. Jadi ini yang mendukung mereka yang dengan HIV/AIDS gitu ya. Oke, baik. Berarti Ibu Erna salah satunya ya Bu Erna ya. Baik. Nah, bagaimana sih cara-cara pendukung sebaya ini mendukung para ODA ya, para mereka yang dengan HIV/AIDS ini biasanya bagaimana nih Bu Erna? Memberikan dukungan psikososial kepada ODA dalam meningkatkan kepercayaan diri mereka untuk menerima status dan bisa membuka status mungkin untuk ke keluarga atau ke pasangannya gitu. Jadi ini bentuk dukungan ya, dan supaya mereka jadi lebih percaya diri mungkin ya. Kemudian mereka lebih terbuka untuk memberitahu mungkin ya bagaimana status mereka saat ini gitu ya. Ya pasti kita juga yakin ya saat mungkin seseorang terdiagnosa dengan satu penyakit aja gitu, itu pasti mereka juga kadang-kadang ada yang maunya nggak usah lah orang lain tahu gitu ya. Tapi ini pendukung sebaya ini jadi, lebih kepada mendukung mereka ya. Biar mereka lebih percaya diri karena kan kadang-kadang mereka itu setelah menerima statusnya mereka kan kebanyakannya menyangkal, lebih menyangkal, lebih banyak rasa tidak percaya diri gitu. Makanya kita sebagai pendukung benar-benar memberikan support untuk psikologisnya, gitu. Lebih ke psikologis lah. Psikologis ya, ya karena pasti berat juga pasti berat, di saat mereka tahu gitu bahwa mereka memiliki penyakit. Tapi bukan berarti setelah itu jadi the end of the world gitu enggak ya. Jadi disinilah pendukung sebaya itu ya. Jadi saya juga agak kebuka nih pikirannya nih Teh Erna ya. Jadi saya panggil Teteh aja ya supaya lebih akrab ya. Jadi memang sebelumnya kita mungkin pemirsa juga di sini belum paham, belum mengetahui tentang pendukung sebaya ini. Jadi terima kasih banyak sudah lebih ya pengetahuan kami jadi lebih karena Teh Erna sudah menjelaskan. Nah, sekarang mungkin contoh kasus nih Teh Erna ya. Kadang-kadang apabila memang seseorang yang sudah didiagnosa HIV, seorang ayah positif dengan HIV, kemudian ibunya negatif. Nah, apakah
calon anak di saat mereka menikah ini, calon anaknya itu masih bisa memiliki resiko untuk mendapatkan HIV. Iya, Kira-kira ini bagaimana? sebetulnya risiko itu pasti ada. Baik. Tetapi bila si ayah ini sudah mulai terapi ARV, Ya. penularan ke istri itu kecil. Karena kan dari penularan untuk anak positif itu harus dari istrinya yang positif kan. Tetapi kalau istrinya negatif itu kemungkinan si anak pasti negatif gitu. Baik. Terkecuali pasangan positif, suaminya positif ini baru mengetahui status Baik. dan belum terapi ARV, mungkin itu ada kemungkinan untuk menularkan istri dan mungkin menularkan kepada anaknya. Ya. Makanya sekarang diwajibkan sama pemerintah itu ibu dengan kehamilan itu wajib untuk tes HIV. Gitu. Baik ya. Jadi yang di segmen sebelumnya juga tadi Nurse Anita juga sudah mengatakan untuk screening atau tes HIV/AIDS untuk mereka yang mau menikah itu penting banget ya. Betul. Ya, baik, berarti kalau misalnya memang situasinya adalah si ayahnya positif tapi ibunya negatif, mungkin resiko untuk mendapatkannya si anaknya masih kecil ya. Kecuali si ayahnya itu tidak mengetahui. Iya, betul. Baik, tidak mengetahui jadi udah menularkan, intinya seperti itu ya. Oke, baik. Jadi kita lebih paham nih sekarang ya. Jadi jangan khawatir, apalagi kalau misalnya seseorang itu mungkin sudah ada terapinya ya, jadi bisa terkontrol ya Teh ya. Betul. Oke, baik, selanjutnya nih Teteh. Kalau misalnya memang kali ini kita itu contohnya kita memiliki pasangan seorang ODA seperti itu sebaiknya apa yang kita bisa lakukan dan bagaimana cara penanganan? Jadi kita itu punya pasangan yang ODA ya. Jadi mungkin ada kasus-kasus tertentu karena kan Teteh kan adalah pendukung sebaya ya, pasti ada tuh yang seperti itu. Kira-kira gimana nih Teh? Untuk mereka yang mempunyai pasangan ODA atau ODIF gitu ya, sebetulnya tidak ada yang harus dispesialkan gitu. Mereka bisa bersama-sama kan berumah tangga gitu, normal layaknya berkegiatan sehari-hari. Yang hanya membedakan mungkin dalam melakukan hubungan seks mungkin memakai pengaman gitu. Ya. Jadi itu yang membedakan, yang lainnya masih yang bisa lainnya ya. Bisa, tetapi bila sudah terapi ARV dan berencana untuk melakukan program untuk mempunyai anak itu dengan dikonsultasikan ke dokter itu bisa kita lepas pengaman gitu. Ya, contohnya mungkin dengan viralon yang tidak terdeteksi, CD4 juga bisa sudah meningkat mungkin di atas 200 atau 300 mungkin sudah bisa ya. Gitu. Berarti untuk menurut pengamatan dari Teh Erna sendiri ada ya yang seperti itu ya. Jadi pasangannya rupanya positif seperti itu ya. Jadi banyak. Banyak ya dan pengalaman rumah tangga mereka pun baik-baik ya, karena seperti normal aja sebenarnya. Berarti memang jangan khawatir sebenarnya seperti itu ya. Jadi stigma negatif itu ya mohon untuk dihilangkan dari masyarakat kita ya. Kita rangkul mereka ya, karena mereka juga sahabat-sahabat kita ya. Seorang yang perlu juga untuk kita rangkul, kita bersama-sama karena aktivitasnya akan sama aja seperti orang kebanyakan ya. Nggak ada yang berbeda. Nggak ada yang berbeda ya, itu dia. Itu yang perlu kita mungkin lebih edukasi kepada masyarakat juga ya. Dan untuk inilah ya pemirsa, untuk inilah Bincang Sehat itu ada, yaitu apabila ada isu-isu kesehatan kita bisa luruskan ya seperti itu. Baik, selanjutnya nih Teh Erna, menurut pengamatan Teh Erna sendiri, saat seseorang divonis dengan HIV/AIDS, bagaimana biasanya penerimaan mereka itu? Biasanya sih mereka kebanyakannya lebih menyangkal lah gitu. Yeah. Banyak yang nggak mungkin, masa iya gitu. Tapi pada kenyataannya kan memang dia melakukan hal yang beresiko gitu. Cuma kan tidak semua orang bisa nerima gitu. Iya, betul. Nah, kalau begitu di saat mereka kira-kira mereka sudah didiagnosa dengan HIV/AIDS, apakah ada seseorang yang akan mendukung mereka nih? Maksudnya mereka akan merangkul mereka karena kan pasti denial ya, pasti akan
terjadi penolakan betul, gitu betul, kan, nggak betul. mungkin saya seperti ini gitu kan, Iya. pasti ada stase di mana mereka akan merasa seperti itu. Iya, Nah, iya. berarti pendukung sebaya itu Pendukung sebaya di situ berperan ya, di situ, berperan iya, di situ ya iya. untuk merangkul mereka ya. Iya. Misalkan kan ada beberapa kasus juga yang mereka tidak terbuka dengan Nah, keluarganya. iya Nah, betul. kita sarankan untuk cari keluarga yang terdekat yang bisa dia cerita untuk berbagi share, karena kan alangkah baiknya support dan dukungan itu berasal dari keluarga. Betul, Itu betul. kan lebih dari keluarga itu lebih apa sih, lebih semangat untuk dianya juga kan Iya, akan untuk lebih, pengobatan lebih iya, ya, betul. ya akan lebih semangat karena dukungan dari sekitarnya, terutama orang terdekatnya Orang mungkin terdekat, ya. iya, betul, betul. Oke, baik. Bagaimana dengan begini nih, Teh Erna? Pernah nggak misalnya kan ini kan ngomongin keluarga, nah bagaimana dengan masyarakat sekitar? Nah, Apakah ya. pernahkah ada kasus di mana memang pendukung sebaya ini juga harus datang untuk di sekitar atau ke masyarakat di sekitar di mana Oda ini baru terdiagnosa, kemudian mengedukasi mereka, karena kan pasti kalau udah dari ketahuan misalnya satu orang, nanti jadi semua orang tahu, betul, kemudian betul. yang terjadi adalah si Oda ini akan dikucilkan gitu di lingkungan masyarakatnya. Pernah sih ada kasus di daerah Bandung. Dulu itu yang memberitahukan si anak tersebut dia Oda itu adalah keluarganya terhadap tetangga. Nah, si Oda ini pada saat dia lagi sakit, tapi dia mungkin pengen mainlah keluar gitu kan, dari keluar rumah. Betul. Tiba-tiba yang salah satu tetangga kami itu dia berbicara setelah si Odanya itu duduk, dia pergi dan tetangga tahu, dia bilang jangan duduk di situ, itu kan bekas Oda katanya, orang HIV, jangan di situ. Iya. Nah, kebetulan tempat tinggalnya itu kan dekat dengan saya. Iya. Saya kasih tahu sebetulnya dengan duduk itu tidak menular gitu. Iya. Nah, kita kasih edukasi buat mereka, tetapi memang tidak semua masyarakat itu mengerti Betul, gitu. betul. Informasi HIV dan AIDS itu belum menyeluruh ya. semua. Iya. Ya, tetapi kita juga tidak bisa menyalahkan mereka, mungkin karena mereka Tidak tidak paham tahu, juga ya. tidak paham Iya, dan betul. tidak mengerti informasinya. Iya, betul. Jadi stigma negatif itu sudah sangat melekat Betul, ya betul, di masyarakat, di masyarakat. sehingga apapun itu jadi hal yang biasa pun jadinya kayak luar biasa gitu ya. Iya, Padahal betul. duduk aja ya, Betul, Teh ya. betul. Padahal duduk Cuman, aja. Nanti takut tertular Iya, begitu ya. betul, Padahal betul. tidak semudah itu. Nah, Iya. ini memang jadi perhatian juga bahkan untuk kita sendiri di rumah sakit, bahwa ini adalah salah satu tanggung jawab juga untuk bisa mengedukasi masyarakat ya. Iya. Berarti kalau Salah satu- pendukung sebaya sendiri apakah datang juga ke masyarakat ini Teh untuk Iya. mengedukasi gitu? Kita beberapa kali ada kegiatan untuk memberikan informasi tentang HIV ini. Iya. Apalagi sekarang kan di kecamatan-kecamatan juga sudah mulai aktif gitu. Ya, oh baik. Iya. Berarti sudah memang datang Sudah, kepada iya, masyarakat iya, ya. betul, sudah. Oke, berarti paling tidak kita bisa melihat bahwa ada beberapa juga lapisan masyarakat yang Iya. sudah teredukasi Iya, dan iya. mengetahui informasi ini ya. Betul. Baiklah, selanjutnya nih Teh, menurut Teteh ini bagaimana harapan Oda kepada masyarakat nih? Apa yang mau sebenarnya mereka sampaikan nih saat ini ya kepada masyarakat? Mumpung kita ini lagi di Bincang Sehat dan kita harapkan ini bisa dilihat juga oleh masyarakat lain supaya mereka mengetahui nih sebenarnya apa sih yang dirasakan oleh para Oda ini gitu. Ya. Yang ingin disampaikan kepada masyarakat bahwa Oda itu sebetulnya bukan penyakit atau apa gitu ya. Maksudnya dia sama aja seperti kayak diabetes, seperti darah tinggi lah gitu ya misalnya, karena menularkannya itu tidak gampang gitu, tidak cepat kayak seperti corona itu kan, penularannya cepat gitu. Kalau HIV kan nggak seperti itu. Gitu. Berarti sebenarnya kita harusnya lebih takut dengan corona ini ya, Teh ya, daripada maksudnya HIV/AIDS. Cuma hanya karena stigma negatif itulah yang sepertinya memang membuat ini seakan-akan penyakit ini sangat menakutkan gitu ya. Padahal
jangan takut sama orangnya Iya, gitu ya. betul. Kita harus memerangi si penyakitnya itu dan kita rangkul orangnya supaya Makanya mereka supaya lebih semangat gitu lagi, ya iya, betul, untuk betul. pengobatan itu. Itu terima kasih banyak. Jadi Iya. Bapak Ibu dimanapun Anda berada, kita sebagai masyarakat ya secara luas kita pun harus merangkul para ODA ini ya. Kita harapkan bahwa mereka juga bisa melihat kasih kita, bagaimana bentuk kita, dukungan kita kepada mereka. Jadi mohon untuk stigma-stigma negatif itu dihilangkan ya dari masyarakat. Baik, untuk pertanyaan terakhir nih Teh, bagaimana jika saya atau para pemirsa yang saat ini sedang menyaksikan rindu untuk jadi sukarelawan pendukung sebaya nih kan ada pasti ya organisasinya ya atau kelompoknya nih ya, ini gimana nih kalau misalnya pengen bergabung? Kalau pengen bergabung main aja dulu lah ke kantor Female Plus, ada di Jalan Cicadas di Bandung. Di Bandung ya, di Bandung. Atau mungkin bisa nanti main-main ke klinik 277. Oh, itu dia. Jadi di klinik 277 di Rumah Sakit Advent Bandung ya, nanti bisa dapat informasi lebih lanjut ya. Baik, mungkin juga ada juga ya di daerah-daerah lain. Mungkin kan pemirsa juga nggak hanya ada di Bandung nih, Teh. Jadi mungkin ada di tempat-tempat di mana mereka saat ini berada. Mungkin bisa ditanya terkait dengan bagaimana saya supaya bisa mendukung para ODA ini ya. Siapa tahu Mas ada juga ya. Baik, kalau misalnya di Bandung, nah Teteh bilang bisa jalan-jalan nih ke Jalan Cicadas di Female Plus itu ya. Atau ke klinik 277 aja ya. Supaya bisa nanti bagaimana mengedukasi orang-orang terkait dengan bagaimana merangkul para ODA ini ya. Apalagi masyarakat yang dengan stigma negatif itu harus kita patahkan semuanya itu ya. Seperti itu. Baik, Teteh, ini menarik sekali dan saya senang sekali bisa berbincang. Saya juga menambah wawasan terkait dengan pendukung sebaya ini. Mudah-mudahan tetap semangat ya dalam mendukung para ODA ini dan kita harapkan bahwa semua masyarakat akhirnya lebih paham dan lebih mendukung juga ya. Terima kasih banyak ya Teh ya. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, jangan beranjak dulu. Kita akan pergi ke segmen berikutnya dan akan lebih menarik lagi. Tapi kita akan berjumpa setelah pesan-pesan berikut ini. Salam hidup sehat. Berjumpa kembali dalam acara Bincang Sehat bersama Rumah Sakit Advent Bandung. Masih bersama saya, Dewi Wardani, dan kali ini kita sudah ditemani oleh dua narasumber kita yang sudah berbincang dengan saya di segmen pertama dan juga segmen kedua. Dengan Nurse Anita dan juga Teteh Erna. Nah, sekarang Teh Erna dan Nurse Anita, terima kasih banyak ya. Jadinya kita jadi bertiga nih, jadi lebih seru ya. Kita santai aja nih karena segmen ini kita akan bermain sedikit tentang mitos dan fakta. Ya, kita tahu bahwa di masyarakat itu banyaklah isu-isu kesehatan, kemudian ada informasi-informasi kesehatan yang harusnya sih sekarang kita luruskan karena banyak yang mungkin beredar, kemudian masyarakat jadinya percaya, padahal mungkin itu mitos ya, bukan fakta. Nah, di saat ini kita mau bertanya, ini mitos atau fakta nggak ya gitu. Nanti mungkin boleh kalau misalnya dia mitos atau dia fakta boleh dijelaskan sedikit mungkin ya, seperti itu. Yang pertama nih, mungkin kita bisa berbagi aja ya ini ya. Nanti saya mau tanya Teh Erna dulu nih. Untuk meluruskan mitos ini ya, mitos atau fakta bersentuhan dengan penyandang HIV atau bersentuhan dengan ODA atau berpelukan atau berciuman itu akan membuat kita tertular. Mitos ya. Mitos itu jelas-jelas mitos ya. Jelas mitos karena tadi udah dijelaskan ya gimana Nurse Anita bahwa penularannya itu tidak segampang itu ya. Jadi ada beberapa hal yang memang dilakukan bukan supaya nanti jadinya dia terinfeksi itu karena tadi berhubungan intim tadi ya. Kemudian mungkin bertukar atau menggunakan alat suntik ya yang sama seperti itu ya. Jadi ini super mitos lah ya. Super mitos. Jadi bersentuhan dengan ODA itu tidak akan menularkan atau berpelukan juga ya. Jadi kalau kita temenan dengan mereka yang dengan HIV/AIDS nggak masalah ya. Jadi kita boleh berpelukan sama mereka ya, seperti itu. Menambahkan, baik, prinsipnya virus HIV itu hidupnya di 3 tempat, dalam darah, cairan kelamin, dan ASI. Jadi kita bisa benar-benar pastikan kalau hanya berpegangan, bergandengan, berpelukan itu tidak menular. Karena virus HIV tidak ada di keringat, air kencing, ataupun
stool atau BAB kita itu tidak akan menularkan. Jadi kalau berpegangan saja hanya karena keringat, itu tidak menular. Bahkan dari air liur juga, apabila tidak ada luka terbuka, itu tidak menular. Oke, baik. Jadi berciuman pun tidak menular. Tidak menular ya. Nah, itu dia ya. Jadi kita perlu luruskan nih. Kadang-kadang kalau udah terkena sedikit ya kayak yang segmen sebelumnya Terna bilang duduk aja, habis itu bilang jangan duduk di situ dia takut tertular. Nah, padahal sama sekali enggak ya. Itu sangat salah ya pemirsa ya. Oke, selanjutnya nih untuk Nurse Anita. Ya. Apabila ini mitos atau fakta secara tidak sengaja terkena cairan tubuh dari Oda seperti percikan darah akan membuat kitanya tertular seperti itu. Ya, orang-orang atau kita terlebih sebagai petugas kesehatan terkadang memang terkena percikan atau tertusuk bekas dari syringe atau suntikan yang benar-benar kita pastikan itu pasien positif HIV. Jadi kalau hanya terkena percikan tapi tidak ada luka terbuka, itu tidak akan menular. Kenapa? Karena virus HIV atau darah dari pasien yang terkena HIV keluar dari badannya, terkena udara, itu akan mati. Jadi kalau hanya percikan, terus kita yang terkena percikan tidak ada luka terbuka, itu tidak menular. Jadi itu mitos. Oke, baik. Jadi itu mitos ya. Jadi dua hal tadi itu mitos ya pemirsa ya. Jadi jangan lagi kita berpikir seperti itu. Bergandengan tadi menularkan, kemudian terkena percikan. Asalkan tidak ada tadi luka terbuka. Ya, kuncinya adalah kalau ada luka terbuka mungkin aja ya ada ya. Tapi kalau tidak ada jangan khawatir. Seperti itu. Oke, selanjutnya ini mungkin boleh sambil diskusi ya. Sambil diskusi ini mitos atau fakta ya. Seperti itu ya. Ini yang selanjutnya. Seseorang yang positif HIV bisa HIV/AIDS bisa terlihat dari anatomi tubuhnya atau kondisi fisiknya. Jadi bisa kelihatan gitu, orang ini kayaknya HIV hanya dilihat dari perawakannya aja seperti itu. Apakah seperti itu mitos atau fakta nih? Siapa nih yang jawab? Diskusi mungkin. Gimana ini? Mungkin boleh Nurse Anita. Ya. Jadi bila kita sedang mengamati 10 orang jalan menghadap ke kita tidak bisa melihat hanya dari cara dia berjalan, badannya keker atau kurus, dia positif HIV, itu tidak bisa kita lihat. Dan itu hanya mitos. Karena kita tahu seseorang terkena penyakit ini positif atau tidak, hanya dari pemeriksaan darah. Jadi apabila dia dengan sukarela memeriksakan darahnya dan memang positif, ya itu kita baru ketahui. Tapi kalau hanya melihat dari perawakannya, cara berjalannya, gaya bicaranya, itu tidak memastikan bahwa dia terkena HIV atau tidak. Jadi itu mitos. Baik, setuju ya Teh ya? Setuju ya. Kalau Teteh sendiri kalau lihat dari pengalaman, lihat mereka kan ini mendukung terus ya, mendukung sebaya ini, lihat berarti nggak kelihatan sebenarnya, nggak kelihatan ya. Hanya harus memang betul kata suster bahwa itu harus melalui tes darah. Baik. Memastikan ya. Bahwa ini tuh seorang yang dengan HIV/AIDS seperti itu ya. Baik, selanjutnya. Nah, ini yang menarik. Nyamuk bisa menjadi media penularan HIV. Nah, orang masih percaya dengan itu. Nah, ini ya. Jadi mungkin sering ditanyain juga ya. Mungkin saya tanya dulu sama Teteh lah kalau kayak gitu. Ini mitos atau fakta nih, Teh? Mitos ya. Karena kan HIV itu dari artinya aja sudah human imunodefisiensi. Sementara kan nyamuk itu bukan human tapi animal. Dari situnya aja udah ya. Betul. Jadi yang bisa menularkan HIV hanya dari manusia ke manusia, bukan dari binatang ke manusia. Ya. Yang mereka takutkan kan ya, biasanya mungkin nyamuk ini kemudian menggigit seseorang dengan HIV/AIDS, kemudian pergi ke yang lain, menggigit yang lain. Jadi disitulah takutnya ada penularan ya. Kadang-kadang berpikirnya terlalu jauh mungkin ya orang-orangnya itu mitos ya. Mitos. Oke, baik, terima kasih. Ini selanjutnya mitos atau fakta pasien akan segera meninggal dunia setelah diketahui positif HIV. Waduh, ini kalau saya sendiri mungkin saya udah bisa jawab ya. Coba saya tanya dulu sama Nurse Anita kalau gitu. Ya, itu mitos. Karena apabila hari ini kita tertular, kita yakin kita tertular dari resiko-resiko tadi yang udah kita bicarakan, besok
harinya, keesokan harinya kita tes, itu pun tidak akan menjadi positif. Karena memerlukan waktu 14 hari sampai 3 bulan, si virus tersebut yang masuk ke dalam tubuh manusia itu untuk membuat antibodi. Jadi setelah waktu yang ditentukan tadi, kita tes, baru di situ ketahuan dia positif atau tidak. Jadi kalau dia hari itu tertular, besok tes tidak akan meninggal. Dan bahkan boro-boro meninggal, positif juga enggak. Setelah 1 hari dia yakin dia tertular. Jadi selama kita tahu kita beresiko, per 3 bulan sekali atau per 6 bulan sekali dianjurkan untuk tes. Kita juga di Klinik 277 para pemirsa melayani tes mandiri atau kita singkat dengan VCT, Voluntary Counseling Test. Jadi apabila kita merasa beresiko dari penularan-penularan tadi, kita boleh datang ke Klinik 277 untuk tes mandiri. Gitu. Terima kasih, ini menarik sekali karena rupanya mereka yang beresiko juga mungkin berada dalam kawasan atau lingkungan yang beresiko, mereka dianjurkan untuk VCT ini ya, Oke, berarti pendukung sebaya juga mendukung hal ini ya. Jadi mungkin pergi ke tempat-tempat di mana mungkin ada orang yang sudah diketahui dengan HIV/AIDS, kemudian mungkin saudara-saudaranya atau keluarganya, pasangannya itu disarankan untuk VCT ini ya. Oke, baik, ini luar biasa karena berarti pemerintah juga gencar ya untuk bisa meminta masyarakat lebih aware lebih sadar akan hal ini. Baik, selanjutnya nih, mungkin untuk Teh Erna ya, kita mau tanya terkait dengan mitos atau fakta bayi dari ibu yang terinfeksi positif HIV sudah pasti anaknya juga positif HIV/AIDS. Sebetulnya kalau ibunya sudah terapi itu kemungkinan enggak ya, Sus ya. Tetapi kalau ibunya tidak tahu status, ada kemungkinan bayi bisa tertular. Baik. Jadi memang kenapa diwajibkan sekarang ibu hamil itu tidak melihat dia dari kelompok faktor risiko dari mana risiko, aja. tetapi memang wajibnya ibu hamil semua itu wajib untuk tes HIV ya. Karena untuk menghindari resiko penularan ibu ke anak ya, ke janinnya ya. Karena dengan ibu dengan positif HIV, ada beberapa yang datang pengalaman kita ya Teh ya di klinik sudah hamil, posisi hamil 3 bulan, dia datang untuk berkonsultasi dengan kita dan kita bantu untuk motivasi untuk minum obat atau ARV antiretroviral tersebut, dan pasien atau ibu hamil tersebut dengan semangat rajin minum obat. Puji Tuhan pada saat melahirkan bayi yang dilahirkan negatif. Jadi intinya adalah kuncinya kepatuhan minum obat tadi. Karena pada saat kita minum obat, virus ditekan, tidak terdeteksi di pemeriksaan labnya, karena rumusnya tidak terdeteksi sama dengan tidak menular. Oke, baik. Berarti kalau patuh minum obat ini berarti akan menurunkan resiko juga ya untuk terjadinya penularan. Ini luar biasa sekali. Jadi memang apabila ada obat yang memang harus dikonsumsi, mari dikonsumsi secara patuh gitu ya, seperti itu ya, Nurse ya. Oke, selanjutnya untuk Nurse Anita mungkin. Nah, selama minum obat, ini mitos atau fakta, pasien ODA atau mereka yang berstatuskan HIV/AIDS tidak akan menularkan penyakit mereka gitu. Jadi apabila mereka selama ini minum obat. Iya, tadi udah dijelaskan juga bahwa prinsipnya undetect sama dengan untransmit. Jadi kalau tidak terdeteksi jumlah virusnya, itu tidak akan menular atau resiko penularannya rendah. Jadi prinsipnya apabila seorang pasien yang positif HIV, dia minum obat secara rutin dan kepatuhannya bagus, dicek kadar virus dalam tubuhnya, karena tadi kita ingat virus itu tidak bisa disembuhkan ya obatnya, tapi kita lihat kadarnya. Kalau hasilnya tidak terdeteksi lagi virusnya, maka resiko penularannya rendah.
Baik. Jadi kalau rajin minum obat, kuncinya Ya. itu tidak akan menularkan. Terima kasih banyak. Baik, terkait dengan obat nih saya Ya. tertarik nih. Apakah ada obat lain nih, Nurse Anita, selain ARV yang tadi dijelaskan dan dikatakan bahwa ini yang biasanya untuk pengobatan dari HIV/AIDS itu sendiri? Apakah ada obat lain nih kira-kira? Nah, untuk saat ini dan sedang dalam penelitian juga, obat yang sudah terbukti menekan virus, mengendalikan virus adalah hanya ARV. Dan ARV juga berbagai macam obat virusnya. Ada 1, 2, 3 regimen yang ada. Dilihat dari keparahan masing-masing pasien itu datang. Jadi obatnya hanya ARV. Terus ada pertanyaan biasanya, kalau obat-obat herbal di luar sana banyak yang menawarkan, bagaimana suster? Betul. Untuk saat ini yang sudah terbukti hanya ARV. Karena cara kerjanya beda. Kalau ARV dia menekan virus. Kalau obat herbal hanya meningkatkan imun. Jadi memang awalnya minum obat herbal, imunnya akan naik. Tapi virusnya tetap akan menggerogoti. Jadi memang hanya ARV. Baik. Fakta itu. Fakta Ya. itu ya. Oke, baik. Terima kasih. Jadi kita lebih paham nih sekarang bahwa memang yang sudah teruji itu Ya. adalah si ARV itu sebenarnya. Jadi kalau ada yang memang menawarkan nih pemirsa, ada herbal atau apapun itu mungkin jangan dulu lah ya. Memang walaupun mungkin untuk meningkatkan kekebalan tubuh ya kita bisa juga dengan pola hidup yang lebih sehat mungkin ya. Betul. Ya betul. Jadi mungkin disarankan juga nih Iya. untuk perubahan pola hidup yang ke arah yang lebih sehat. Baik, ini menarik sekali tapi sepertinya waktunya sudah cemburu ini, Teteh dan Nurse Anita. Jadi saya mau mungkin boleh satu-satu memberikan closing statement-nya dulu, apa yang mungkin diharapkan atau bagaimana kepada masyarakat tentang HIV/AIDS ini atau ODA ini bagaimana gitu, seperti itu ya, supaya mereka juga paham nih closing statement. Silakan, mau dari TRH. Suster aja dulu. Oke, suster dulu. Baik. Baiklah. Terima kasih untuk bincang-bincangnya pada hari ini. Hal-hal seperti ini yang perlu kami sebagai teman-teman atau pendukung untuk teman-teman yang positif HIV memberikan edukasi, karena stigma di luar sana masih sangat banyak. Jadi para pemirsa, bila ada saudara kita, teman kita, sahabat kita yang kita tahu menderita HIV, jangan dijauhi. Yang kita jauhi adalah penyakitnya, tapi bukan orangnya, ya. Dan apabila mereka sama seperti dengan kita, beraktivitas, yang berbeda adalah mereka minum obat seperti vitamin. Setiap hari mereka harus minum obat itu untuk mendukung kesehatan mereka. Tetapi mereka sama seperti kita. Jadi mari kita rangkul mereka, bukan kita jauhi mereka. Baik, silakan Teteh. Terima kasih untuk kesempatannya hari ini kita bisa berbagi pengalaman gitu bersama dengan suster sama kakak ini. Semoga apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat untuk semuanya. Cuma gitu aja. Baik, terima kasih banyak ya untuk Nurse Anita juga Teh Erna untuk pengalamannya ya selama melayani di Klinik 277 dan juga sebagai pendukung sebaya. Jadi pemirsa Bincang Sehat dimanapun Anda berada, kita tahu bahwa stigma negatif itu masih lekat di masyarakat kita. Oleh karena itu mulai dari kita, mari kita rangkul para ODA. Mereka tidak berbeda dengan kita, mereka sama dengan kita. Kita harus bisa memberikan kasih kita kepada mereka dengan mendukung mereka supaya mereka lebih semangat lagi untuk bisa menjalani harinya dan mematuhi pengobatannya juga. Baik, terima kasih banyak Nurse Anita dan juga Teh Erna untuk kesempatannya. Mudah-mudahan apa yang sudah diberikan, pengetahuan yang sudah diberikan ini bermanfaat untuk kita semua. Ya, tetap mendukung para ODA ya. Jadi salam dari kami semua. Semoga mereka tetap semangat ya. Ya, amin. Baik, para pemirsa dimanapun Anda berada, terima kasih sudah bersama-sama dengan Bincang Sehat bersama Rumah Sakit Advent Bandung. Semoga apa yang kita bincangkan atau yang kita diskusikan saat ini itu bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan semoga kita bisa mendukung mereka. Dan terima kasih, Tuhan memberkati.